Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan agar kita bisa selalu sehat. Saudaraku yang saya hormati, kebetulan hari ini kembali saya sedang berada di Desa Jambu, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, dalam proses penanganan sebuah RBW binaan kami dengan ukuran 5 kali 25 setinggi 3 lantai, yang proses pembangunan RBW binaan kami ini kami bina mulai dari proses pembuatan pondasi sampai RBW ini selesai dibangun. Dan hari ini kami hadir kembali untuk memulai melakukan proses pengerjaan tata ruang RBW binaan kami ini, yang sempat tertunda karena kemarin kami dipercayakan untuk menangani sebuah RBW dengan ukuran 5 kali 17 setinggi 4 lantai yang terletak di Desa Buntu Karya, Kecamatan Pondrang Selatan, Kabupaten Luwu. Nah, saudaraku yang saya hormati, bagi saudaraku yang ingin melihat proses pembangunan RBW binaan kami ini dari awal, mulai dari proses pembuatan pondasi, cakar ayam, kemudian pondasi, kemudian RBW ini dibangun sampai selesai, silahkan berkunjung di channel YouTube kami. Siapa tahu di antara Bapak Ibu ada yang ingin menjadikan referensi RBW binaan kami ini untuk membangun RBW. Nah, saudaraku yang saya hormati, di sana sedang berlangsung juga proses pembangunan RBW binaan kami dengan ukuran 8 kali 12 setinggi 3 lantai. Kemudian di sebelah kiri kita sudah jadi sebuah RBW berukuran 4 kali 23 setinggi 3 lantai, yang juga adalah RBW binaan kami yang seluruh proses pengerjaannya kami perlihatkan kepada saudara semua di channel YouTube kita. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk, saya ingin memperlihatkan ini adalah jalan poros dari Batang menuju ke Desa Jambu ya. Nah, seperti ini. Dan kita sedang berada di Dusun Baranak Rombe, Desa Jambu, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. Nah, saudaraku yang saya hormati, RBW ini baru selesai dibangun kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu, dan sempat tertunda proses pengerjaan tata ruangnya karena tadi saya sudah jelaskan bahwa kami saat itu dipercayakan untuk menangani RBW yang jumbo juga ya, 4 lantai, 5 kali 17 di Desa Buntu Karya. Nah, baik saudaraku, saya akan memperlihatkan hal-hal apa saja yang akan kita kerjakan pada RBW ini yang menjadi protap kita ya, agar supaya semua RBW binaan kita itu bisa kita kawal sampai menuju sukses ya. Dan kami bertanggung jawab dengan pengerjaan kami. Kami akan rawat sampai Bapak Ibu bisa melaksanakan panen perdana. Nah, saudaraku yang saya hormati, kami sudah membawa beberapa peralatan. Itu ada senter ya. Kemudian di sini ada plastik talang. Jadi Bapak Ibu yang biasa bertanya di channel YouTube kita bahwa jenis plastik yang digunakan untuk lantai dan sekat, nah modelnya seperti ini ya. Ini adalah plastik talang hubungan rumah yang biasa dipakai di atap hubungan rumah ya. Kalau bahasa luwuhnya itu dicopok rumah. Plastik ini tahan dari panas ya, jadi bisa kita gunakan awet ya. Kemudian ini ada cat ya, ada cat merek Aries, ini cat biasa
Bapak Ibu yang ingin apa namanya melakukan pengecetan ya menggunakan cat berwarna hitam, pilih cat yang paling murah. Jadi kalau kami itu pilih merek Aries ya, merek Aries itu cat yang paling murah untuk kita gunakan melakukan pengecetan dinding, kemudian bagian menara ya, biar meredam cahaya agar tidak terpantul kemana-mana ya. Nah setelah itu saudaraku yang saya hormati, kita masuk ya, dan kita lihat betapa kotornya ya ruang inap ini. Nah ini adalah kayu yang akan kita buat untuk rangka sekat di bagian menara nanti. Jadi RB binaan kita ini akan kita buat 2 sekat, 1 sekat di bagian menara, kemudian 3 meter ke belakang kita akan buat sekat lagi ya untuk memutus cahaya agar tidak masuk ke dalam ruang inap ya. Nah, kemudian saudaraku yang saya hormati, seluruh bagian dinding ruangan ini kita akan cat full nanti berwarna hitam ya. Nah, seperti RB binaan kita yang lain, kita akan cat full berwarna hitam. Fungsinya apa saudaraku? Ada di untuk mempertahankan anakan ya. Kenapa burung walet itu memilih tempat yang gelap untuk berkembang biak? Nah, saya buka rahasianya sedikit saudaraku, bahwa burung walet itu suka berkembang biak di tempat yang gelap agar anakannya itu aman ya. Kalau burung walet membuat sarang di tempat yang gelap, anakannya itu aman menunggu masa terbang ya. Nanti benar-benar anakan itu bisa terbang, baru anakan itu terbang untuk melakukan proses adaptasi. Tapi kalau ada pantulan cahaya yang masuk, maka anakan yang sudah bergantung di sarang, karena ketika kita masuk kita akan melihat 2 posisi anakan ya. Ada yang masih berada di atas sarang, ada yang sudah bergantung di sarang. Anakan yang sudah bergantung di sarang itu saudaraku adalah anakan yang menunggu masa terbang ya, tapi belum mahir untuk terbang. Nah kalau anakan itu melihat ada percikan cahaya, maka dengan penasaran anakan itu akan terbang paksa. Makanya anakan itu terkadang ada yang jatuh ke lantai, itu karena efek cahaya itu tadi saudaraku ya. Nah, tapi kalau RBW kita gelap gulita, nanti anakan itu terbang ketika sudah masanya untuk terbang. Nah, seperti itu. Ibaratkan kalau anak-anak yang belum mahir untuk berjalan, kita lepas di jalan raya, otomatis akan ditabrak oleh kendaraan yang lewat. Tetapi kalau anakan yang sudah lincah berjalan, kita lepas ke jalan raya, otomatis minimal bisa menghindar. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan efek kegelapan di dalam ruang inap. Nah seperti itu saudaraku yang saya hormati, nanti saya akan buka panjang lebar ketika kita sudah melakukan proses pengerjaan pada RB binaan kita ini. Jadi silahkan ikuti terus channel YouTube kita sambil belajar dan kita sharing ya. Namanya ilmu budidaya burung walet itu tidak ada yang baku saudaraku ya, tergantung dari pengalaman kita masing-masing ya. Nah saudaraku yang saya hormati, pipa ini nanti kita akan buka dulu semua ya. Nah, kita akan buka dulu, kemudian kita lakukan pengecetan bagian dinding ya menggunakan cat berwarna hitam yang tadi kami perlihatkan. Kemudian kita melihat ke area papan sirip. Nah papan siripnya ini saudaraku sangat kotor sekali. Silakan Bapak Ibu melihat sendiri ya bagaimana keadaan papan siripnya. Masih dipenuhi oleh lumut, kemudian pasir ya, hasil proses pengerjaan kemarin ya. Dan kita melihat masih banyak tanahnya ya, karena namanya kayu gunung, dikelola di gunung, otomatis ketika diseret akan banyak tanah yang melengket di papan sirip. Nah
kita lihat yang hitam-hitam itu bukan jamur, tapi itu adalah getah kayu yang keluar karena kayu ini kemarin kurang lebih hampir 1 tahun ya dijemur, sehingga tekstur kayu ini mengeras ya. Kayu ini adalah jenis kayu nato merah, jadi teksturnya keras ya. Nah, nanti kita akan semprot menggunakan air bertekanan tinggi, kemudian kita sikat ya menggunakan sabun sunlight satu persatu ya. Tidak ada yang kita langkai nanti. Kita sikat mulai dari lantai 3 sampai dengan lantai 1 agar papan siripnya itu kinclong, saudaraku ya. Nah, begitulah teknik kami dalam mengerjakan RBW ya. Jadi RBW yang kami kerjakan itu, saudaraku, tidak ada yang instan ya. Nah, tidak ada yang instan. Kami tidak pernah bekerja 1 sampai 5 hari ya. Silakan Bapak Ibu melihat bagaimana kami bekerja. Yang paling pertama yang akan kita kerjakan nanti ini adalah sampah-sampah dulu, yang kasar-kasar, debu ya. Debu kita akan sapu, kemudian yang kasarnya, yang pasir apa semua itu kita akan buang keluar agar kita nyaman bekerja. Setelah itu kemudian tahap kedua adalah proses pencucian papan sirip ya. Kenapa kita dahulukan papan sirip? Karena proses pencucian papan sirip ini yang memakan waktu lama ya. Jadi disiram air, kemudian disikat menggunakan sabun sunlight. Nah, setelah itu disiram kembali dan akan dibiarkan proses pengeringannya sampai kurang lebih 1 minggu. Makanya nanti pipa ini semua kita akan buka dulu biar cahaya itu masuk dan memanasi ruang inap ini, sehingga mempercepat proses pengeringan papan sirip ini. Nah, saudaraku yang saya hormati, setelah nanti kita lakukan pengecetan, pembersihan papan sirip, kemudian kita akan membuat sekat di sini ya. Membuat sekat. Nah, kita lihat kayunya ya. Kita lihat kayu yang ada di sana itu adalah persiapan kita pembuatan sekat ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah papan kayu jenis jabon merah yang kita belah 2 sehingga ukurannya itu 2x10 ya, seperti ini. Nah, ini kita akan buat nanti sekat di sini. Kemudian saudaraku yang saya hormati, di bagian menara ini sangat kotor sekali ya. Nah, kita lihat nanti kita akan bersihkan full ya, total. Di bagian menara ini, saudaraku, ini kita wajib lakukan pengecetan juga nanti ya. Kita cat mulai dari lantai 3 ya, bagian menara ke atas, kemudian lantai 3, lantai 2 dan lantai 1 ya. Kita akan cat full nanti berwarna hitam ya, setelah kita melakukan proses pembersihan papan sirip. Kemudian sebagai gambaran saudaraku yang saya hormati, di sini nanti kita akan sekat full ya. Kita akan sekat full. Kemudian kita buka bagian lar di sini ya. Lar lantai 1, lar lantai 2 dan lar lantai 3. Kenapa kita buat di sebelah kanan? Karena menghindari pantulan cahaya yang posisi pantulannya itu berada di sana ya. Nanti saya perlihatkan. Nah, untuk teknik penempatan posisi lar nanti saya akan buatkan video khususnya ya. Kemudian dari sini kita mundur 3 meter, ini kita sekat full lagi ya. Jadi kita 2 kali melakukan penyekatan. Kita sekat full lagi ya. Kemudian kita buka lar di sini ya. Jadi nanti larnya itu model zigzag ya. Burung masuk dari sini, kemudian masuk dari lar yang kedua, kemudian terus ke dalam ruang inap. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat ya betapa kotornya ya. Papan sirip ini sudah dipenuhi dengan laba-laba. Nah, kenapa kita selalu melakukan perawatan menggunakan racun regen, saudaraku? Untuk menghindari salah satunya ini ya. Nah, kita lihat sarang laba-labanya ya, sudah begitu banyak ya, dipenuhi. Nah, ini kalau kita tidak rawat RBW kita, saudaraku, akan seperti ini. Nah, dipenuhi oleh
sarang laba-laba, sehingga mengganggu manuver burung walet kita. Jadi kalau burung walet sempat masuk, sarang laba-laba ini akan melengket di di sayapnya ya, sehingga itulah yang mengganggu manuver burung walet yang selalu saya maksud kepada saudara-saudaraku semua. Tapi kalau kita rutin melakukan penyemprotan hama ya, menggunakan racun regen, laba-laba ini tidak akan tumbuh ya, tidak akan ada di dalam ruang inap kita. Nah, kita lihat ya sarang laba-laba ini. Nah, nanti ini kalau kita sudah mulai melakukan perawatan, tidak ada lagi sarang laba-laba seperti ini ya. Sarang laba-laba itu sama sekali tidak boleh berada di dalam ruang inap kita karena akan mengganggu manuver burung walet kita. Nah, baik saudaraku, kita akan naik ke lantai 2 melihat apa keadaannya di lantai 2 ya. Nah, Bismillah. Alhamdulillah ya. Kita sudah berada di lantai 2 dan kita melihat ya sangat kotornya lantai ini. Nanti semua inilah yang akan kita bersihkan ya. Tidak boleh ada debu-debu sisa pengerjaan di dalam ruang inap. Kenapa? Karena kalau ada debu semen seperti ini, itu akan terbang naik ke papan sirip ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, tugas kita di lantai 2 sama dengan tugas kita di lantai 1 yang saya jelaskan tadi ya. Nah, kita lihat ya keadaan papan siripnya. Nah, kalau keadaannya seperti ini, kita tidak siram dengan air, hanya dibersihkan pakai sapu, maka debunya itu masih melengket di papan sirip. Inilah yang mempersulit liur burung walet saudaraku melekat di papan sirip karena ada perantara. Nah, silahkan Bapak Ibu yang ingin mensimulasikan, pakai lem, taruh di tangan. Kalau bisa melengket di papan sirip, tapi saya rasa tidak bisa karena yang melengket dahulu itu adalah tanahnya, pasirnya ya. Sehingga untuk mencapai papan sirip itu susah. Nah, kita siram menggunakan air, kita sikat menggunakan sabun sunlight sampai bersih. Kemudian kita siram kembali menggunakan water jet ya, bertekanan tinggi, maka papan sirip ini akan bersih, kinclong. Nah, kita lihat ya, kenapa papan ini masih banyak tanahnya, karena papan ini adalah kayu gunung saudaraku ya, dikerja di gunung. Kayu ini adalah jenis kayu nato merah yang teksturnya sangat keras ya. Seperti itu, makanya pada saat dikerjakan diseret, sehingga banyak tanah, banyak pasir ya. Inilah yang harus kita bersihkan. Kenapa? Papan sirip itu adalah tulang punggung RBW kita. Disinilah burung walet nanti akan bergantungan, akan membuat sarang ya. Liur burung walet itu susah menyatu dengan papan sirip kalau seperti ini modelnya ya, masih banyak tanahnya seperti ini. Nah, kenapa rata-rata semua RBW binaan kami itu kami bersihkan papan siripnya, itu penyebabnya ya. Papan sirip itu adalah tulang punggung RBW kita. Papan sirip itu adalah tempat tinggalnya burung walet kita. Tempat burung walet kita membuat sarang. Tempat burung walet kita memberikan kita pundi-pundi rupiah. Jadi tidak boleh kita sepelekan papan sirip saudaraku ya. Kenapa kami memperlihatkan semua proses pengerjaan RBW binaan kami kepada saudara-saudara sekalian, biar saudaraku tahu, bagi yang sedang melakukan proses pengerjaan RBW, tahu tahapan-tahapannya yang harus kita kerjakan ya. Nah, setelah kita bersihkan papan siripnya full, kemudian semua pipa yang sudah terpasang ini kita akan cabut dulu ya. Kita akan cabut dulu, kemudian kita letakkan di lantai, karena nanti lantainya juga kita akan bersihkan sebelumnya.
Kemudian kita lakukan pengecetan full bagian dinding. Nah, dinding seperti ini saudaraku, memang kalau kita lihat dengan kasat mata itu belum terlalu kentara lubangnya. Tapi nanti setelah kita lakukan pengecetan full, baru akan kelihatan dinding itu pada bagian celah-celahnya akan ada yang berlubang. Ya, itulah yang kita tutup agar supaya anakan kita itu rata-rata tinggal di dalam RBW kita. Nah, seperti itu. Nah, kita akan lakukan pengecetan keliling, ya. Nah, keliling seperti ini kita akan cat full dengan cat berwarna hitam, ya. Dan untuk proses pembuatan sekatnya sama, ya. Di lantai 1 proses pembuatan sekatnya sama. Saya sengaja membuat video ini saudaraku, biar nanti ketika RBW ini sudah jadi, saudaraku akan membandingkan bagaimana kebersihannya, tata ruangnya, ya. Saudaraku akan membandingkan nanti, ya. Nah, kita lihat ya. Nah, di atas lantai 3, di atas bagian menara, dan di bawah adalah lantai 1. Nah, seperti ini. Nanti saudaraku bandingkan kalau sudah jadi seperti apa modelnya, ya. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu RBW jumbo yang terletak di Desa Jambu, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. Karena besarnya lumayan besar saudaraku, 5 kali 25 setinggi 3 lantai, ya. Nah, kita percepat karena sudah mau maghrib. Di sini nanti kita akan sekat full, ya. Kemudian sama larnya kita akan buat di situ, ya. Kemudian mundur 3 meter kita akan sekat full lagi di sini, ya. Kemudian kita buka lar nanti di posisi sini. Jadi burung masuk itu siksak, masuk dari sini, kemudian masuk lagi dari sini dan masuk ke dalam ruang tidurnya, ya. Kita naik ke lantai 3. Nah, kita sudah berada di lantai 3 saudaraku, dan keadaan di lantai 2 sama, sangat kotor sekali, ya. Masih banyak debu semen yang berada di lantai, ya. Ini nanti semua kita akan bersihkan menggunakan semprotan air bertekanan tinggi, dan sama, ya. Papan siripnya sangat kotor sekali seperti ini. Nah, saudaraku bisa melihat dari dekat, ya, betapa kotornya, ya. Ini adalah getah kayu yang sempat keluar kemarin karena papan ini kurang lebih 1 tahun, ya, dijemur di luar, ya, sambil menunggu proses pengerjaan RBW binaan kita yang lain selesai kemarin. Nanti selesai baru kita menuju ke tempat ini, ya. Nah, kita lihat papan siripnya sangat kotor, ya. Nanti sama kita akan lakukan proses penyemprotan menggunakan air, kemudian kita sikat pakai sunlight. Nah, kita lihat kondisi papan siripnya secara langsung seperti ini. Nah, banyak tanahnya, banyak debunya. Nah, kita lihat, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini karena diseret-seret kemarin di lokasi proses pengerjaan, ya, sampai banyak tanah. Nah, itu nanti tugas pokok kita adalah membersihkan papan sirip dulu. Kemudian membersihkan lantai mulai dari lantai 3. Nah, jadi kalau dalam proses pengerjaan saudaraku, selamanya kita mulai di lantai 3. Agar lantai 2 dan lantai 1 juga ikut bersih. Kita turun lagi. Nah, karena kalau kita mulai dari lantai 1 akan kotor lagi nantinya, ya. Karena sampah di lantai 3 akan turun ke bawah. Nah, setelah itu saudaraku, kita lakukan sama pengecetan full terhadap dinding ini
Pada saat kita lakukan pengecetan akan kelihatan di mana ada lubang-lubangnya, itu kita tambal kembali, kemudian kita cat ya. Nah, seperti itu. Kemudian baru kita pasang plastik talang di lantai 3, karena lantai 3 ini sudah tidak diplat ya. Kalau lantai 2 itu kita lakukan kemarin pengecoran plat ya. Tapi kalau lantai 3 ini kita sudah tidak melakukan pengecoran plat ya. Yang kita plat adalah lantai 2. Lantai 3 kita tidak plat, makanya nanti kita akan pasang juga plastik talang sebelum kita lakukan pemasangan sekat. Dan kita lihat ya, bagian menara, bagian LMB berada di sana. Kita lihat LMB-nya, sengaja kita pasang serong agar supaya cahaya itu hanya memantul di sana, dan kita akan cat full nanti berwarna hitam di sana ya, sehingga meredam pantulan cahaya matahari agar tidak terlalu bias masuk ke ruang inap. Nanti cahaya tidak akan seperti ini saudaraku, akan gelap gulita di dalam ya. Nah, seperti itu. Bagian menara kita akan cat full hitam juga di atas ya, seperti ini. Kita akan cat full hitam semua. Kemudian lantai 3 kita akan cat full hitam dindingnya, lantai 2 dan lantai 1. Nah, untuk larnya tetap kita akan pasang di sebelah kanan kita, posisinya sama dengan lar lantai 1 ya. Kita pasang untuk menghindari pantulan cahaya matahari yang bersumber dari LMB. Nah, seperti itu. Karena memang fungsi dasar sekat itu adalah memutus cahaya matahari agar tidak masuk ke dalam ruang inap ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti di sini kita akan buat sekat full seperti ini ya. Kita akan sekat full, kita buka lar di sini, kemudian kita mundur 3 meter, kita sekat full lagi di sini ya. Kita sekat full dan kita buka lar di sini, kemudian burung masuk melalui lar yang kedua, masuk ke dalam ruang inap ya. Nah, seperti itu. Jadi memang saudaraku yang saya hormati, dalam proses pengerjaan RBW itu kita harus total. Kalau kita tidak total, maka kita sulit mendapatkan hasil. Dan kalau kita total, maka kita sisa menunggu perkembangan RBW kita. Tetapi kalau kita tidak total, nanti ada burungnya yang tinggal, kita kerja lagi. Nanti ada burungnya yang tinggal, kita kerja lagi, sehingga itulah yang memperlambat RBW kita berhasil. Tapi kalau kita total sebelum mengonkan RBW kita, maka kita sisa menunggu RBW kita berhasil. Nah, tentunya tidak lepas daripada itu semua, karena kita ini hanyalah manusia biasa. Semua tergantung kepada Sang Penguasa langit dan bumi, Sang Pemerintah binatang, Sang Pemerintah manusia. Siapakah dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, jadi setelah kita berupaya, kita bersandar kepada Sang Khalid, Sang Pencipta kita. Kita meminta kepada Allah agar RBW kita itu cepat berhasil. Karena ya namanya kita manusia biasa, memang seperti itu ya. Kita hanya diberikan akal untuk bekerja, dan setelah itu kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sekian dulu proses pembuatan video saya ini. Sengaja saya buat video ini agar supaya nanti Bapak Ibu bisa membandingkan bagaimana RBW ini ketika telah kami tangani dan siap kami onkan ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada saudaraku yang saya hormati. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, karena saya ini hanyalah bagian daripada Bapak Ibu semua, manusia biasa juga yang terbuat dari tanah yang sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.